Oke guys, ini hari terakhir. Seharusnya aku itu masih nggak boleh kemana-mana ya, nggak boleh kemana-mana karena corona gitu. Dan tadi aku itu udah wanti-wanti sama orang perusahaan nggak boleh kemana-mana dulu itu. Tapi berhubung aku itu apa ya, nggak punya bahan makanan, aku nggak punya bahan makanan di kulkas, jadi mau nggak mau itu aku mesti keluar. Aku mau ke supermarket, mau belanja ya. Ini kalau sakit di Jepang kemana-mana ya terpaksa ngontel sendiri guys. Apalagi kalau kena sakitnya itu kena corona kayak aku, sama sekali nggak ada orang yang jenguk ya. Pur-purun jenguk, suruh nganterin belanja aja itu orang Jepang itu pada nggak mau, pada takut. Jadi ya dari kemarin kalau misalkan aku butuh apa gitu ya, ke Family Mart ingin beli makanan apa gitu, aku ya keluar sendiri guys, keluar sendiri. Dan ini hari ini aku mau belanja bahan makanan, aku pingin beli buah, beli ayam, beli sayur buat dimasak gitu ya. Jadi dari kemarin itu kalau aku lapar itu aku belinya di minimarket gitu. Jadi boros banget guys, boros banget. Meriang wis kerja ora, amen kepengen apa-apa larinya ke minimarket. Jadi 2 kali lipat pengeluaranku minggu ini bisa 2 kali lipat. Boros banget ya. Aku mau ambil duit dulu. Hari ini gajian. Ini hari gajian di perusahaanku, walaupun aku nggak kerja, gajiannya tetap masuk. Select your desired transaction. Take all your items. Thank you. Dan rapat kayak gini pakai jaket guys ya. Selain karena di Jepang lagi panas-panas ya, penora kosong kulitnya. Kedua itu biar itu nyamarin apa, biar orang perusahaan nggak liwat, biar orang perusahaan itu nggak ngenalin aku kalau aku lewat. Soalnya kadang orang-orang perusahaan itu pada lewat sini, banyak yang lewat sini. Nanti kalau ketahuan aku tahu kena corona itu kok jalan-jalan keluar itu nanti dimarahin. Tadi pagi aja itu aku habis ditelepon sama bos, itu nggak boleh keluar dulu gitu katanya, suruh sabar dulu. Tapi biasalah, bos di Jepang itu apa ya, dia cuma bisa ngomong tapi nggak bisa nganterin. Tahu kalau kayak gini nggak boleh keluar tapi sama sekali nggak diliatin, nggak dikasih makanan gitu ya. Dibeliin apa, kayak anak buahnya pada meriang gitu ya, anak buahnya pada meriang, sekali-kali dianterin makanan atau gimana itu kan seneng gitu ya. Ini sama sekali ambleng. Itu masih bisa ngelarang anaknya, anak buahnya itu suruh nggak keluar. Terus kita nanti makan apa? Ini rumah kosong yang sering tak review itu kalau musim panas, kalau siang hari itu kondisinya kayak gini ya. Rapet guys, rapet sama tumbuhan liar. Tapi bahwa rumah kosong di Jepang itu separah ini ya, bener-bener kosong guys, bener-bener kosong, nggak ada yang menghuni. Ini pintu utamanya, harusnya ini tumbuhi sama pohon-pohon liar. Banyak banget rumah-rumah kosong kayak gini. Kalau itu salah satu rumah kosong yang lebih parah. Udah nggak bentuk rumah lagi, itu agak jauh posisinya. Jepang kalau musim panas di
tanah-tanah kosong itu, kalau tanah kosongnya itu nggak kerawat, itu ditumbuhin pohon-pohon liar tinggi-tinggi banget kayak gini guys. Ini ukurannya melebihi tingginya orang-orang dewasa. Ini tinggi banget. Ini rumput-rumput liar, atau mungkin ini ditanam. Fungsinya buat apa itu aku juga nggak tahu. Ini salah satu contoh sawah yang nggak digarap ya, eman-eman banget. 3 petak ini mungkin kalau di Indonesia itu, tahu sawah kayak gini, sawah nggak tergarap kayak gini, itu yang nembung buat nggarap, buat paruh hasil sama yang punya, atau sama misalkan sama pewarisnya, itu pasti banyak banget orang yang nembung minta garap-garap sawah, nyewa sawah gitu ya. Jadi kalau tahu sawah nganggur kayak gini sampai 3 petak kayak gini, luasnya kayak gini, itu kalau di Indonesia itu pasti gue tembungan nganang ini guys. Banyak banget di sini sawah yang nggak digarap sama petani-petani Jepang. Ini contohnya, ini sawah guys, ini sawah. Ini mungkin bertahun-tahun udah lama banget nggak digarap sama yang punya. Ini nggak tahu yang punya males nggarap, atau mungkin yang punya itu udah pada mati, udah pada usur. Ini banyak banget sawah-sawah kosong, nggak digarap, nggak diolah gitu ya. Ini sawah-sawah kosong. Mungkin yang punya mungkin udah mati, atau mungkin lagi ada di panti jompo sehingga nggak sanggup buat nggarap, atau mungkin mereka punya keturunan tapi keturunannya itu nggak mau nggarap. Itu juga mungkin, kemungkinannya juga bisa kayak gitu ya. Banyak lahan kosong di sini yang kalau di Indonesia itu jarang banget lahan kosong. Kabeh ada lahan kosong sedikit itu pinginnya ditandurin, apalagi sama mbah-mbah, apalagi sama orang yang nggak punya pekerjaan di rumah, itu lumayan kena nggak tambah-tambah gitu ya. Kalau di sini banyak banget lahan-lahan nganggur di pedesaan Jepang. Ini lahan-lahan nganggur guys, sampai ditumbuhi rumput-rumput kayak gini. Ini areal persawahan. Ini sawah, ini yang ditanamin kayak gini. Ini yang nggak ditanemin padi, nggak diolah gitu ya. Ini rawa-rawa di Jepang. Ini spot-spot ikan gabus yang benar-benar bagus banget. Spot-spot ikan gabus yang sangat potensial. Pasti ikan gabusnya banyak banget di sini. Besok-besok aku mau mancing gabus di sini. Ini sengaja aku lewat jalan terobosan guys. Ini jalan kecil, gang. Ini gang ya. Lewatnya pinggir laut, gelusup-gelusup, muter-muter. Hindarin jalan besar. Takutnya bosku lewat pas aku lewat jalan besar itu, bosku ikut-ikut lewat jalan besar, nanti aku kena marah. Iya gini guys, kalau kalian sakit di Jepang, apalagi kena corona,
Corona di Jepang masih merajalela. Kemarin kan banyak banget yang nanya ya. Banyak banget yang nanya, "Bang, di Jepang masih ada aja corona itu?" Masih, guys. Di sini saking patuhnya orang-orang Jepang, saking patuhnya itu kalau sakit mereka langsung ke rumah sakit, langsung periksa dokter. Dan dokternya langsung disuruh periksa swab, langsung tes swab, tes buat ngecek corona gitu loh. Jadi otomatis setiap orang Jepang yang masuk angin gitu ya, masuk angin flu atau greges ngono ya, ketika mereka periksa ke rumah sakit di Jepang itu ya pasti vonis corona gitu. Jadi jangan heran kalau di Jepang itu corona masih merajalela. Itu bukan karena coronanya mungkin ya, tapi mungkin karena sistem pengobatan di sini kayak gitu. Jadi kalau orang masuk angin itu langsung dites corona. Jadi kabeh wong itu kena corona jadinya, guys. Jadi jangan heran kalau aku itu divonis corona. Mbah Sri itu juga divonis corona. Atau hampir orang-orang di Jepang atau kalian bahkan yang kerja di Jepang yang kemudian itu masuk angin terus periksa gitu ya. Masuk angin terus periksa ke dokter, terus kok divonis corona gitu ya. Jadi jangan heran, Jepang kayak gitu, guys. Beda sama negara kita Indonesia. Jadi sekarang udah nggak ada tes corona gitu ya, udah nggak dilakuin tes corona. Jadi orang masuk angin ya masuk angin biasa gitu. Tapi beda dengan di sini, masuk angin dianggapnya corona. Batuk sedikit langsung disuruh periksa. Ini rumah model baru, minimalis, dan ini model lawas. Tuh, beda banget kan? Beda ya. Di sini rumahnya cuma kotak kayak kubus. Di sini sebenarnya lebih estetik yang ini, lebih keren yang ini sih. Tapi dari segi apa ya? Dari segi apa? Buat orang-orang milenial kayak aku, buat orang-orang muda, anak-anak muda, rumah dengan jenis kayak gini itu lebih fresh ya, lebih menyenangkan. Sedangkan kayak gini auranya itu aura horor. Rumah kayak gini itu auranya aura horor, guys. Yakin serius. Sedangkan kalau rumah kayak gini kan keren ya, kayak model-model Eropa gitu. Ini juga lagi bikin rumah baru. Udah nyampe di tempat perbelanjaannya. Nggak ada orang asing lain yang belanja di sini karena ini hari kerja. Ini hari Jumat, guys. Ini hari kerja. Rata-rata teman-temanku, teman-teman orang Indonesia itu lagi pada kerja. Jadi orang-orang yang hari Jumat, hari kerja itu belanja ke sini, berarti dia itu satu bolos kerja, kedua itu apa ya, masuk malam, kerja malam. Jadi siangnya belanja gitu.
belanjanya udah selesai guys, dan ini aku lagi mau makan. Aku nongkrong ya. Sebenarnya kalau di Jepang itu nongkrong kayak gini itu sebenarnya itu nggak boleh. Orang Jepang itu ngiranya kalau ada orang nongkrong kayak gini, duduk di depan parkiran kayak gini itu ya. Ini kan parkiran guys. Ini kan sepanjang ini parkiran. Wah, ada orang duduk kayak gini. Sambil makan, itu dikiranya itu preman. Itu hal yang nggak lazim di Jepang. Soalnya di Jepang itu jarang ada orang nongkrong kayak gini. Apalagi di pinggir-pinggir toko swalayan gitu ya. Yang mau nongkrong di pinggir-pinggir tempat kayak gini ya cuma orang-orang asing. Aku mau makan nasi dulu dari tadi siang. Ini sekitar jam 3 sore. Dari jam 12 siang aku belum makan ya. Karena belenger guys. Dari kemarin saat aku kena corona itu yang tak makan itu cuma itu aja, karage telur. Karena sejak kena corona itu aku belum sempat belanja ya. Makannya udah selesai, dan ini tadi aku makannya di sini cuma mastiin aja, nggak ada sampah yang ketinggal guys ya. Udah sampahnya udah masuk ke kresek semua, jadi jangan sampai ninggalin sampah di sini. Malu-maluin. Pasti yang diingat-ingat kalau buang ada sampah berceceran di sini pasti orang-orang asing. Kalau orang-orang asing di sini ya kembali lagi ke orang-orang Indonesia. Soalnya orang asing di sini rata-rata orang Indonesia, paling juga Filipina gitu ya. Filipina, Indonesia, Vietnam, cuma 3 itu aja sih. Aku mau minum obat. Ini obat terakhir. Ini obat corona terakhir guys. Tinggal satu-satunya. Semoga dengan habisnya obat tadi udah kena corona lagi lah ya. Nih kalau jalan kayak gini tahu kena corona, nggak ada orang Jepang yang kenal itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada orang yang kenal terus aku jalan-jalan di kota kayak gini nggak pakai masker, wah bisa ngamuk-ngamuk guys. Bisa seperusahaan, nanti seperusahaan itu tahu katanya aku orang bandel, orang ngeyel, orang bubal gitu ya, diomongin nggak mempan. Tapi aku yakin di sini nggak ada temanku sih. Nanti kalau ada ya aku pakailah maskernya. Soalnya pakai masker pas musim panas kayak gini tuh pegah guys, hawanya orang enak banget nggak mau masker.